Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Sakinah dengan NIM 208240003. Saya dari kelas A Tadris Bahasa Indonesia. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk tugas UTS metodologi studi Islam yang diampu oleh Bapak Ridho Riyadi MPDI. Berikut penjelasan materi dari saya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 materi, dan yang pertama itu dari kelompok 1 membahas mengenai makna metode, metodologi, paradigma, dan pendekatan dalam studi Islam. Metode adalah cara atau langkah praktis untuk menemukan kebenaran, sementara metodologi merupakan ilmu tentang cara-cara itu sendiri, atau bisa dikatakan sebagai sistem berpikir ilmiah yang digunakan untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Nah, lalu paradigma itu merupakan kerangka berpikir atau cara pandang yang digunakan dalam penelitian Islam agar hasilnya itu terarah dan konsisten. Sedangkan pendekatan adalah cara kita memperlakukan objek kajian, misalnya dengan pendekatan sejarah, sosial, atau filosofis. Melalui pemahaman metodologi yang benar, studi Islam itu tidak hanya sebatas membaca teks agama, tetapi juga berusaha menafsirkan makna dan menerapkannya sesuai dengan perkembangan zaman, supaya Islam itu tetap rasional, kontekstual, dan solutif terhadap persoalan modern. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu menyoroti tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kajian Islam dimulai dari masjid sebagai pusat belajar, lalu berkembang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin hingga muncul lembaga-lembaga besar seperti Universitas Al-Azhar di Mesir. Seiring waktu, studi Islam menggunakan pendekatan historis, teologis, dan sosiologis. Pendekatan historis itu merupakan pendekatan yang mempelajari Islam dalam konteks sejarah dan budaya. Pendekatan teologis itu merupakan pendekatan yang fokus pada keimanan dan doktrin. Sedangkan pendekatan sosiologis itu melihat bagaimana ajaran Islam berinteraksi dengan masyarakat. Nah, ketiga pendekatan itu membantu kita memahami Islam bukan hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan sosial dan budaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Nah, yang selanjutnya materi yang ketiga, yaitu membahas mengenai agama dalam kehidupan manusia. Agama di sini dijelaskan bukan hanya sebagai kepercayaan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang mengatur perilaku dan moral masyarakat. Agama memiliki fungsi sebagai pedoman hidup, sumber nilai, serta alat pengendalian sosial. Melalui ajaran agama, manusia belajar membedakan yang baik dan yang buruk, menumbuhkan solidaritas sosial, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Nah, namun, agama juga bisa menjadi sumber konflik jika dipahami secara sempit. Karena itu, penting bagi kita sebagai umat manusia untuk memiliki sikap moderat, menghargai perbedaan, dan menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan untuk memersatukan kita, bukan untuk memecah belah. Nah, selanjutnya itu kelompok 4 membahas mengenai karakteristik dan dimensi ajaran Islam. Ajaran Islam itu memiliki 4 dimensi utama, yaitu akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Akidah menjadi dasar keyakinan kita pada Allah dan rukun iman. Nah, ibadah merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah yang melatih kedisiplinan dan keikhlasan. Akhlak adalah wujud moral dan perilaku manusia. Sedangkan muamalah itu mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan interaksi antar manusia dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga sistem sosial, politik, ekonomi, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan seimbang. Nah, pembahasan selanjutnya yang kelima yaitu mengenai penelitian agama dan penelitian keagamaan. Nah, keduanya itu sering dianggap sama, padahal sebenarnya kedua itu berbeda. Penelitian agama itu fokusnya pada ajaran dasar yang bersifat mutlak, seperti wahyu dan kitab suci.
Nah, sedangkan penelitian keagamaan itu mempelajari praktik, tafsir, dan pengalaman keberagamaan manusia yang bersifat relatif dan bisa berubah sesuai konteks sosial. Dalam penelitian agama digunakan metode khusus seperti usul fikih dan ilmu hadis untuk menggali makna wahyu. Sedangkan dalam penelitian keagamaan digunakan pendekatan sosial dan budaya untuk memahami bagaimana sih manusia itu mengamalkan agamanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian keduanya itu saling melengkapi. Yang satu meneliti wahyu Tuhan dan yang lain meneliti manusia sebagai makhluk yang beragama. Nah, dan yang terakhir pembahasan yang keenam itu membahas mengenai pemikiran Islam universal, eksklusif, dan inklusif, serta relevansinya di era modern. Islam yang universal bermakna bahwa ajarannya berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, bangsa, atau budaya. Namun pada praktiknya muncul dua corak pemahaman, yaitu eksklusif dan inklusif. Islam eksklusif cenderung menutup diri dan menolak dialog, sedangkan Islam inklusif lebih terbuka, menghargai perbedaan, dan menekankan sikap yang toleran. Tantangan besar dalam era modern saat ini yaitu bagaimana prinsip-prinsip dasar Islam bisa ditetapkan di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa menghilangkan nilai-nilai spiritual. Karena itu, kita itu butuh pembaruan dalam pendidikan, kurikulum, dan pemikiran agar Islam itu dapat terus berperan aktif menjawab masalah kemanusiaan secara relevan dan damai. Nah, sekian teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.